Aku hanya ingin menemani sahabatku bertemu tunangannya. Tapi hari itu mengubah hidupku selamanya. Ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita Amira. Di sini cerita Amira akan membawamu menyelami kisah yang penuh emosi dan kejutan. Langsung aja yuk, kita lanjut ke ceritanya. Senja baru saja jatuh ketika kami melangkah masuk ke dalam kafe kecil bergaya rustik di sudut kota. Udara sore itu lembut, tapi suasana hatiku tak selega langit jingga yang menggantung. Rina, sahabatku sejak SMA, tampak gelisah. Berkali-kali ia mengecek ponselnya, menarik napas panjang, lalu kembali menatap pintu masuk seakan menanti seseorang yang sudah terlalu lama datang. Atau mungkin, seseorang yang ia sendiri tak yakin ingin temui. Aku butuh kamu nemenin aku. Ya, katanya pelan, nyaris seperti bisikan, saat kami duduk di pojok kafe yang agak sepi. Aku mengangguk, mencoba tersenyum walau hati ini ikut terhimpit oleh kecemasan yang terpancar dari raut wajahnya. Tentu, aku di sini, Rin. Tak lama kemudian, seorang pria tinggi dengan kemeja biru tua muncul dari balik pintu. Wajahnya teduh, tapi ada dingin yang mengendap di balik matanya. Dialah Dani, tunangan Rina, pria yang semula membuat Rina berbinar, tapi belakangan membuat matanya kerap sembab. Maaf telat, ucap Dani singkat, langsung duduk tanpa menatapku. Sorot matanya langsung mengunci ke arah Rina. Tegang. Rina tersenyum tipis, mencoba tetap tenang. Gak apa-apa. Aku cuma mau ngobrol baik-baik. Dani menyandarkan tubuh ke kursi, menyilangkan tangan. Kalau soal undangan pernikahan lagi, aku udah bilang, jangan bahas itu dulu. Dan, ini tinggal 2 bulan. Gimana aku gak bahas? Suara Rina mulai bergetar, tapi ia berusaha menahannya. Mama udah tanya terus, catering udah nagih, tempat juga minta DP tambahan. Kamu malah makin susah dihubungi. Aku capek. Dan capek? Dani tersenyum miring, sinis. Kamu yang maksain semua ini. Kamu pikir hidup cuma soal dekor dan undangan. Aku menegang di kursiku. Ingin aku menyela, tapi ini urusan mereka. Aku hanya pengamat, saksi dari cinta yang perlahan berubah menjadi serpihan konflik. Bukan itu maksudku. Rina membalas dengan nada yang mulai naik. Aku cuma pengin kepastian. Kalau kamu udah gak mau nikah, bilang aja. Jangan tarik ulur kayak gini. Dani tertawa kecil, tapi tawanya tak hangat. Justru dingin, menyakitkan. Ya udah. Kalau kamu maksa, aku bilang sekarang, aku ragu. Rin, aku ragu mau nikah sama kamu. Seperti ada sesuatu yang pecah di dalam dada Rina. Matanya melebar, tubuhnya kaku. Kamu serius? Bisiknya, nyaris tercekat. Aku udah bilang dari dulu, kita terlalu buru-buru. Kamu yang maksa kita tunangan. Kamu yang pasang foto, kamu yang gembar-gemborin ke semua orang, seolah hidup kita semulus feed Instagram kamu. Aku tunangan karena kamu juga bilang kamu mau. Jangan lempar semua ke aku. Dan, suara Rina nyaring, mata mulai basah. Kalau kamu nyesel, kenapa gak dari dulu? Kenapa baru sekarang setelah semuanya siap? Pengunjung kafe mulai memperhatikan kami. Beberapa pasang mata melirik dengan penasaran. Tapi Dani tak peduli. Dia bersandar, mengangkat bahu seperti semua ini cuma lelucon yang membosankan. Karena sekarang aku sadar, aku gak cinta kamu. Kalimat itu menghantam seperti palu godam. Rina terdiam, wajahnya pucat. Tangannya gemetar. Napasnya satu-satu.
Dalam sekejap, aku melihat sahabatku remuk di hadapanku, tanpa sempat membela diri, tanpa diberi kesempatan untuk mengerti. Aku bangkit, hendak meraih tangannya, tapi ia lebih dulu berdiri. Kursinya bergeser dengan suara nyaring, menarik perhatian banyak orang. "Rina," panggilku pelan, tapi dia menggeleng cepat. Dengan mata yang nyaris tak bisa melihat jelas karena air mata, Rina berlari keluar dari kafe. Nafasnya berat, paniknya nyata. Seolah dinding-dinding kafe mengejarnya, seolah kata-kata Dani menjadi hantu yang menghantui tiap langkahnya. Rina, tunggu." Aku menyusulnya, tapi ia sudah terlalu jauh. Sudah terlarut dalam kepanikan dan luka yang mendadak terlalu besar untuk ia tanggung sendirian. Saat aku berhasil mendekatinya di trotoar, ia berjongkok, memeluk lututnya sendiri, menggigil. Aku bodoh, ya?" bisiknya lirih, dengan suara tercekat. Aku berlutut di sebelahnya, memeluknya erat. "Bukan kamu yang salah. Cinta itu bukan dosa. Tapi yang mempermainkan perasaan, dialah pengecutnya." Dan di bawah langit yang perlahan menggelap, aku tahu, ini bukan sekadar pertengkaran biasa. Ini luka pertama dari perang yang akan panjang. Langit malam turun begitu cepat, seolah mengerti kegelisahan yang melilit dadaku. Aku berdiri di balkon apartemen, menggenggam ponsel dengan tangan yang berkeringat. Sudah 5 kali aku menelpon Rina. Tak ada jawaban. Pesan-pesanku hanya centang satu. Tidak dibaca. Tidak dibalas. Sunyi. Dadaku sesak. Ada firasat buruk yang mulai menyelusup perlahan-lahan, seperti kabut gelap yang masuk lewat celah jendela. Pikiranku berputar, kembali pada ucapan Rina beberapa bulan lalu, dalam percakapan yang dulu kuanggap hanya keluhan sesaat. Kalau suatu hari aku tahu Dani selingkuh, aku nggak tahu apa yang akan aku lakukan. Mungkin aku lebih baik mati aja, ya? Daripada ngerasa kayak nggak layak dicintai lagi. Saat itu aku menegurnya. Kupikir itu hanya luapan emosi. Tapi kini, kalimat itu menggema keras di kepalaku. Menyesakkan. Membuat jantungku berdetak tak beraturan. Aku mencoba menelepon lagi. 1 kali. 2 kali. 3 kali. Nada sambung. Dan lagi-lagi, tidak diangkat. "Angkat, Rin, tolong. Angkat." Lirihku, hampir seperti doa. Aku membuka aplikasi perpesanan. Mengetik kalimat panjang, lalu menghapusnya. Mengetik lagi. Tapi akhirnya kukirim pesan yang lebih jujur. "Rin, tolong kasih kabar. Aku takut. Aku mohon, balas. Kamu nggak sendirian. Kamu punya aku." Tak ada balasan. Jantungku benar-benar tak tenang. Aku merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang, menatap ke dalam kegelapan yang tak kukenal. Dan yang lebih menakutkan adalah kemungkinan kalau Rina sudah melompat lebih dulu. Kupanggil ojek online, sambil berusaha menghubungi orang tuanya, tapi tidak satupun yang tahu keberadaannya. Kata ibunya, sejak semalam Rina tidak pulang. Mereka pikir dia bersamaku. Aku bergegas ke apartemen Rina. Sepanjang perjalanan, pikiranku dipenuhi bayangan yang menakutkan. Bagaimana kalau dia nekat? Bagaimana kalau aku terlambat? Bagaimana kalau aku kehilangan sahabatku selamanya? Pintu apartemennya kuketuk berkali-kali. Tidak ada jawaban. Kumatikan rasa malu. Kuminta tolong satpam membukakan pintu dengan alasan ada keadaan darurat. Begitu pintu terbuka, dadaku terasa ditusuk. Semua lampu mati. Ruangan gelap. Tapi di sudut ruang tamu, aku melihat siluet tubuhnya. Rina. Duduk bersandar di dinding, dengan mata sembab, wajah pucat,
dan tangan yang masih menggenggam sebotol obat tidur setengah kosong. Rina. Aku berlari menghampirinya. Rina. Hei, lihat aku. Kamu dengar aku, kan? Ia membuka mata perlahan. Lemah. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku cuma mau tidur. Biar nggak ngerasa sakit. Air mataku jatuh. Tangan gemetar menyentuh pipinya. Ya Tuhan, Rina, jangan pernah lakukan ini lagi. Kamu boleh patah, Rin. Kamu boleh marah, kamu boleh sedih, tapi jangan hilang. Kamu berharga lebih dari apapun. Aku udah gak ada artinya, bisiknya. Dia milih pergi. Dia milih bukan aku. Aku memeluknya erat, menahan isak yang nyaris meledak. Dia memang pergi, tapi aku enggak. Aku masih di sini, dan aku gak akan kemana-mana. Detik itu juga, aku tahu, luka cinta bisa membunuh jika tak ada yang memeluk. Jika tak ada yang menyadarkan bahwa hidup tak selesai hanya karena seseorang memilih pergi. Dan malam itu, aku duduk menemani Rina sampai fajar. Menjaganya, mendengarkannya menangis. Menghapus air matanya. Karena kadang, menyelamatkan orang lain bukan soal heroik. Tapi soal hadir, saat dunia mereka mulai menghilang. Hujan turun pelan-pelan, membasahi kota yang sudah muram sejak senja. Rintik-rintik kecil memukul lembut jaketku, seperti tangan-tangan kecil langit yang ingin menyampaikan sesuatu. Udara malam begitu dingin, menusuk tulang, tapi tak sedingin kecemasan yang menyesakkan dada saat itu. Aku mengemudi pelan, menembus jalan-jalan basah yang gemerlap oleh pantulan lampu jalan. Di pikiranku hanya ada satu nama, Rina. Dan satu tempat yang tiba-tiba muncul begitu kuat. Jembatan kecil dekat sungai, tempat kami sering berbagi cerita, tertawa, bahkan diam-diam menangis di masa kuliah dulu. Tempat yang hanya kami tahu, tempat yang jadi pelarian ketika dunia terasa terlalu gaduh. Jantungku berdetak cepat. Aku tak tahu pasti kenapa aku merasa dia ada di sana, tapi firasat ini terlalu kuat untuk diabaikan. Terlalu kuat untuk ditunda. Aku tak bisa menunggu di rumah hanya dengan harap dan doa. Tidak kali ini, mobil kutepikan di pinggir jalan, beberapa meter dari jembatan. Langkahku cepat meski tanah becek membuat sepatu berat. Hujan belum reda, bahkan kian deras. Tapi aku tak peduli. Aku menahan napas saat mulai mendekat ke arah jembatan itu, dan di balik kabut dan gelap samar, aku melihat sosoknya. Rina. Berdiri di tepi pembatas jembatan, sendirian, diam, menghadap ke arus sungai yang bergemuruh. Rina. Teriakku, suaraku parau diterpa angin malam. Dia tak menoleh. Atau mungkin dia dengar, tapi sengaja tak peduli. Aku berlari. Hujan menampar wajahku. Nafasku memburu. Rina, tolong, jangan lakukan ini. Langkahku makin dekat. Aku bisa melihat bahunya yang gemetar, rambutnya yang basah kuyup menempel di wajah, tubuhnya yang kurus menggigil oleh udara dingin dan kesedihan. Kenapa kamu kesini sendiri? Suaraku pecah. Aku menahan napas, menahan tangis yang nyaris tumpah. Kamu tahu ini tempat kita, tempat yang penuh kenangan. Tapi bukan buat kamu menyerah. Rin, bukan tempat kamu ninggalin semuanya. Perlahan dia menoleh. Wajahnya basah, bukan hanya oleh hujan, tapi air mata. Matanya merah, bengkak, kosong, seperti sudah terlalu lelah hidup. Aku cuma pengin tenang. Bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Di rumah, semua nanya kenapa Dani ninggalin aku. Di medsos, orang udah mulai bisik-bisik. Aku capek, tahu? Aku melangkah perlahan, mendekatinya.
Tanganku gemetar, tapi aku tetap mengulurkan tangan. Kalau kamu capek, istirahat. Tapi di sini, sama aku. Bukan di tepi jembatan kayak gini. Jangan tinggalin aku, Rin. Jangan tinggalin orang-orang yang sayang sama kamu. Dia menunduk. Bahunya bergetar. Dan akhirnya, ia menangis. Keras, pecah, hancur. Seperti bendungan emosi yang akhirnya jebol. Aku ngerasa kayak barang rusak. Isaknya. Dibuang tanpa penjelasan. Dikhianatin. Mal. Hancur. Aku gak tahu harus kemana lagi, harus jadi siapa lagi. Aku memeluknya erat, di tengah hujan yang seolah mengerti duka kami. Kamu bukan barang rusak. Kamu cuma disia-siakan oleh orang yang gak tahu cara mencintai. Tapi kamu tetap berharga. Kamu tetap pantas dicintai. Sama aku. Sama keluargamu. Sama dirimu sendiri. Kami berdiri di sana cukup lama. Tak ada payung. Tak ada pelindung. Hanya hujan yang turun, angin yang lewat, dan dua sahabat yang bertahan dalam luka. Tapi aku tahu, malam itu aku telah menyelamatkannya. Bukan hanya dari sungai yang mengalir deras, tapi dari dirinya sendiri. Malam itu udara begitu sunyi, tapi bukan jenis kesunyian yang menenangkan. Ini kesunyian yang mencengkeram, yang membuat napas terasa sesak walau paru-paru masih bekerja. Langit bergelayut rendah, awan tebal menggantung, seolah menahan hujan yang siap turun kapan saja. Jalanan lengang. Lampu-lampu jalan berkelip samar, menyisakan bayangan panjang yang menari-nari di trotoar. Aku melangkah perlahan menuju jembatan kecil di ujung kota, tempat yang punya banyak kenangan bersamaku dan Rina. Tempat kami dulu sering datang diam-diam hanya untuk berbicara berjam-jam, berbagi ketakutan dan mimpi, kadang tanpa suara pun kami saling memahami. Aku datang sendiri malam itu, dengan jaket tipis yang tak cukup menghalau dingin, dan langkah-langkah yang diseret oleh hati yang berat. Ada kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Semalam Rina selamat. Tapi hari ini, hatiku kembali dipenuhi firasat aneh. Seolah sesuatu yang buruk sedang menunggu di ujung gelap jembatan. Langkahku terhenti di tengah jembatan. Di bawah sana, sungai bergemuruh deras. Airnya tak jernih, kecoklatan dan penuh riak, seperti menyimpan amarah yang belum selesai. Angin malam meniup rambutku ke segala arah, dan langit mulai menangis perlahan. Hujan rintik turun seperti air mata yang tak bisa dibendung. Aku berdiri diam, memandang ke bawah, ke air yang mengalir cepat. Arusnya tampak seperti monster diam-diam yang menanti mangsa. Aku menggigit bibirku, mencoba mengatur napas, tapi jantungku berdetak terlalu cepat, terlalu keras. Aku membungkuk sedikit, menatap bayanganku sendiri yang bergoyang-goyang di permukaan air. Lalu, tanpa suara, tanpa peringatan, seseorang mendorongku dari belakang, dengan kuat dan tiba-tiba. Aku tak sempat menjerit, tak sempat berpikir. Semuanya begitu cepat. Hanya sensasi tubuh yang terbang ke depan, udara malam yang terhisap oleh napasku yang tercekat, dan lalu, biur. Tubuhku menghantam air dengan keras. Dunia mendadak menjadi gelap, dingin, dan mencekam. Aku tergulung arus. Aku terlempar, tenggelam, terangkat, lalu ditarik lagi ke bawah. Air sungai mencengkeramku seperti ribuan tangan yang ingin menarikku masuk lebih dalam. Aku panik. Aku tak tahu mana atas mana bawah. Suara air menggelegak memenuhi telinga. Aku membuka mata, tapi hanya gelap dan keruh yang kulihat. Aku berusaha berenang, tapi arus terlalu kuat. Tanganku mencoba menggapai apapun, tapi tak ada. Hanya air dan batu. Dan ketakutan yang menyesakkan. Tolong,
Jeritku ketika kepalaku berhasil muncul di permukaan. Tapi suaraku lenyap, tenggelam bersama bunyi deras air. Aku terseret. Tubuhku membentur batu. Sakit. Luka di siku. Darah bercampur air. Napasku mulai sesak. Tenagaku menurun. Dalam kepanikan itu, aku tahu, aku sedang sekarat. Aku gak bisa mati. Aku gak boleh mati, desisku lirih di tengah gelombang air yang memukul wajahku. Pikiranku mulai buram. Tapi tepat ketika aku merasa hampir kehilangan semuanya, tanganku menyentuh sesuatu, akar pohon yang menjorok dari tepi sungai. Dengan kekuatan terakhir yang tersisa, aku mencengkeram akar itu. Kuku-kukuku menancap keras, darah mengucur dari telapak tangan yang lecet. Tapi aku bertahan. Aku menarik tubuhku ke tepi, merangkak naik seperti binatang yang baru diseret dari neraka. Napasku tersengal. Aku batuk keras, memuntahkan air yang tadi hampir menenggelamkanku. Seluruh tubuhku gemetar. Basah, dingin, luka. Tapi aku hidup. Aku terbaring di tanah, menatap langit yang kini benar-benar menangis. Hujan turun deras. Petir menyambar jauh di kejauhan. Tapi suara air di sungai tak sekeras suara di dalam kepalaku. Siapa? Siapa yang mendorongku? Tanganku menyentuh belakang kepala. Ada benjol di sana. Sakit. Aku sadar ini bukan kecelakaan. Ada seseorang yang ingin aku mati. Seseorang mengikuti. Mengincar. Dan hampir berhasil. Aku memaksa diriku duduk. Menatap ke arah jembatan yang kini tampak kosong. Sunyi, seolah tak ada apapun terjadi. Tapi aku tahu. Seseorang berdiri di belakangku malam ini. Dan dia mendorongku untuk menghilang. Air menyergapku dari segala arah. Dingin. Kasar. Menyiksa. Begitu tubuhku menghantam permukaan sungai, aku merasa seperti dihajar dari semua sisi. Udara di dadaku tercabut paksa, membuat paru-paruku berteriak minta napas. Tapi tak ada udara di sini, hanya air. Dan arus deras yang menggulungku tanpa ampun. Aku mencoba berenang ke atas, tapi tangan dan kakiku serasa bukan milikku lagi. Terlalu lemah. Terlalu kacau. Otot-ototku menegang, tubuhku terbanting ke batu yang tersembunyi di bawah permukaan air. Aku menggigit bibir menahan teriakan. Rasa perih itu menjalar cepat. Darah. Aku tahu aku berdarah, meski tak bisa melihatnya. Aku harus naik ke permukaan, aku harus bernapas. Pikiranku menjerit, tapi tubuhku tak sepenuhnya patuh. Aku mengayuh pelan, memaksa jari-jariku mencakar air, mendorong tubuhku ke atas, meski pandanganku mulai mengabur. Rasanya seperti berenang dalam kegelapan yang ingin menelanku hidup-hidup. Lalu aku muncul sebentar ke permukaan. Mulutku terbuka lebar, mencari udara, hanya untuk kembali terseret oleh arus yang kuat, seperti tangan tak kasat mata yang menyeretku kembali ke dasar. Tolong, ada orang. Tolong, jeritku parau, berulang-ulang. Tapi tak ada siapapun. Tak ada suara langkah di jembatan. Tak ada cahaya senter. Tak ada teriakan, ada orang di sungai. Aku sendiri. Dan itulah saat aku benar-benar takut. Takut bukan karena mati, tapi karena tak ada yang tahu aku hampir mati. Tak ada yang akan tahu bagaimana aku berjuang di sini, sendiri, di tengah gelap dan derasnya sungai, dengan luka yang makin nyeri dan tubuh yang makin lemah. Tubuhku membentur lagi. Kali ini lebih keras. Sebuah batu besar menyambutku dari sisi kanan. Aku menjerit, tapi suaraku langsung tertelan air. Bahuku terasa ngilu. Aku nyaris tak bisa menggerakkan lengan kanan. Tubuhku terputar, masuk lagi ke bawah permukaan.
Panik mulai merayap dari dada ke seluruh tubuh. Napasku tercekat. Kepalaku berat. Apakah ini akhirnya? Dalam kabut kesadaran, wajah-wajah mulai muncul di benakku. Rina, dengan mata sembab dan senyum kecilnya. Ibuku, yang terakhir kali meneleponku siang tadi, mengingatkan untuk jangan lupa makan. Aku bahkan belum sempat menjawab pesan itu. Dan ayah, yang selalu bilang aku kuat. Aku ingin berteriak bahwa aku tak sekuat itu malam ini. Aku lemah. Aku takut. Air kembali menutup wajahku. Dadaku seperti meledak. Aku ingin bernapas, tapi tahu bahwa jika aku membuka mulut sekarang, aku akan menelan kematian. Aku menggeliat, menggapai, mencakar air. Apapun, apa saja. Tapi tak ada yang bisa kutangkap. Lalu, di antara kabut dan air, aku melihat seberkas cahaya samar di kejauhan. Mungkin lampu dari jembatan. Mungkin hanya halusinasi. Tapi cahaya itu menggerakkan tekadku yang nyaris padam. Aku mengayuh lagi. Menendang lagi. Luka di bahu menjerit. Tapi aku terus. Sampai tanganku, dengan sisa kekuatan yang sekarat, menyentuh sesuatu yang kasar. Akar pohon. Aku mencengkeramnya. Kuku-kuku tanganku menancap dalam. Dingin. Licin. Tapi aku tak peduli. Aku menahan arus dengan seluruh tenagaku, menarik tubuhku pelan-pelan keluar dari sungai seperti binatang yang luka. Saat akhirnya tubuhku tergolek di tepian sungai, aku tak bisa langsung berdiri. Aku hanya bisa terbaring di tanah becek. Hujan masih membasahi wajahku. Aku batuk keras, memuntahkan air sungai yang terasa seperti racun. Mataku menatap langit, gelap, basah, dingin. Tapi aku masih bisa melihatnya. Dan itu berarti, aku masih hidup. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasakan bagaimana rasanya nyaris mati. Dan tak ada yang tahu. Tak ada yang datang. Tak ada yang peduli. Tubuhku tergeletak di tepian sungai, setengah tenggelam dalam lumpur, setengah tersadar dalam kenyataan yang menakutkan. Hujan masih turun, tak deras, tapi cukup membuat tanah tempatku berbaring menjadi lengket dan dingin. Angin malam menusuk kulit seperti ribuan jarum es, dan seluruh tubuhku menggigil tak terkendali. Aku belum bisa bangkit. Kakiku kram, bahuku nyeri, dan napasku masih berat. Seperti baru diambil paksa dari dasar sungai yang ingin mencabut nyawaku. Dengan sisa tenaga yang mulai menipis, aku menyeret diriku sendiri menjauh dari bibir sungai. Tangan kananku mencengkeram tanah basah. Kuku-kuku tanganku kotor, berdarah, penuh lumpur. Sementara tangan kiriku nyaris tak bisa kugerakkan, terasa remuk. Setiap kali aku menarik tubuhku maju beberapa sentimeter, rasa sakit menjalar seperti aliran listrik dari bahu hingga pinggang. Tapi aku tak bisa berhenti. Tak boleh. Karena satu-satunya pilihan hanyalah terus bergerak, atau kembali tenggelam dan mati di tempat. Nafasku menderu, bibirku membiru, dan pandanganku mulai berputar-putar. Tapi tekadku lebih keras dari rasa sakit yang menghantam seluruh tubuhku. Aku harus selamat. Aku harus keluar dari tempat ini. Aku merangkak, pelan, lambat, menyakitkan. Pakaianku menempel di tubuh seperti kain basah yang dipilin kencang. Kaosku sobek di bagian samping, dan darah mulai membasahi bagian perut dan lututku. Bau sungai yang amis, lumpur, dan logam dari darahku bercampur jadi satu. Aku bahkan tak bisa membedakan lagi mana air hujan, mana air mata. Tak ada seorang pun di sekelilingku. Jalanan di atas jembatan sunyi. Tidak ada kendaraan lewat. Tidak ada langkah kaki. Hanya suara air, hujan, dan derit kecil dari tubuhku yang menyeret diri perlahan melewati semak belukar.
Sepi. Mencekam. Seolah dunia menutup mata terhadap penderitaanku malam ini. Aku ingin berteriak. Ingin menangis. Tapi yang keluar hanya erangan kecil yang bercampur dengan napas tercekat. Tolong, bisikku, bukan kepada siapapun, hanya pada malam. Aku berhenti sejenak di bawah pohon besar. Punggungku bersandar di batangnya yang kasar. Kepalaku mendongak ke atas. Dedaunan yang meneteskan air ke wajahku seolah ikut menangis bersamaku. Dingin menggigit. Tubuhku mulai menggigil hebat, dan gigi-gigiku bergemeletup. Tapi aku tetap menahan diri untuk tidak pingsan. Tidak sekarang. Aku harus sadar. Aku harus kuat. Siapa yang mendorongku tadi? Gumamku pelan. Pertanyaan itu terus terngiang, berulang-ulang, menggema di dalam otakku. Bukan hanya tentang niat membunuh, tapi tentang mengapa? Mengapa ada seseorang yang ingin aku lenyap malam itu? Tanganku meraba saku jaket. Ponselku, tidak ada. Jatuh saat terjun ke air. Mungkin sudah hanyut. Mungkin sudah mati tenggelam bersama nyaris matinya aku. Aku tertawa, getir, menahan air mata. Lucu ya. Di dunia yang katanya penuh orang baik, aku bisa hampir mati dan tak seorang pun tahu. Lama kemudian, aku akhirnya berhasil bangkit. Dengan tubuh yang limbung, aku berjalan tertatih, kaki kanan menyeret, kaki kiri gemetar. Aku tidak tahu akan kemana, tapi aku tahu, aku tak bisa tinggal di sini. Terlalu gelap, terlalu sunyi, terlalu berbahaya. Tubuhku masih menggigil ketika aku memesan ojek online melalui ponsel darurat milik seorang petani tua yang kutemui tak jauh dari sungai. Ia menatapku dengan mata prihatin, tak banyak tanya, hanya memberiku jaket tipis dan air minum. Aku terlalu lelah untuk menjelaskan, terlalu sakit untuk membantah, terlalu malu untuk menangis. Ketika motor datang, aku nyaris tak bisa duduk tegak. Luka di bahu terus berdenyut, pakaianku basah dan berlumpur, dan wajahku, entah seperti apa rupanya sekarang, pasti sangat buruk. Tapi aku tak peduli. Yang kupikirkan hanya satu, pulang. Meski aku tak tahu lagi, apa arti rumah malam ini. Sepanjang perjalanan, kota terasa asing. Lampu-lampu jalan berkelip seperti mengejek. Jalanan ramai tapi tak satu pun tahu apa yang baru kualami. Motor melaju pelan. Angin malam menusuk, mengeringkan sisa air di tubuhku. Tapi yang paling membekas adalah sunyi, sunyi dari siapapun yang seharusnya peduli. Tak ada yang mencariku. Tak ada yang bertanya kenapa aku tak ada. Dan ketika motor mulai berbelok ke jalan yang mengarah ke rumahku, pandanganku langsung terpaku pada sesuatu yang tak biasa. Di sisi kanan jalan, tenda besar berdiri megah. Putih, bersih, dihiasi tirai tembus pandang dan lampu gantung yang berkelip indah. Musik terdengar nyaring dari dalamnya, lagu-lagu pesta yang penuh tawa dan tepuk tangan. Orang-orang lalu lalang dengan pakaian bagus, riasan tebal, dan wajah-wajah bahagia. Aku mengerutkan kening. "Mas, itu tenda apa?" tanyaku lirih. Suaraku serak. Si pengemudi melirik ke belakang, lalu menjawab ringan, "Wah, itu rame banget ya. Kayaknya pesta ulang tahun atau tunangan gitu. Saya nganter makanan ke sana tadi siang. Katanya rumah Bu Rina." Jantungku seperti berhenti berdetak. Rina? Rina yang semalam menangis ingin mati? Rina yang kubela habis-habisan? Yang kupeluk di tepi jembatan? Aku segera meminta motor berhenti. Tanpa menjawab pertanyaan si pengemudi, aku turun tertatih, menatap dari jauh. Di bawah kilau lampu pesta itu, kulihat wajah yang kukenal, Rina. Memakai dress peach lembut, rambutnya disanggul manis, wajahnya berseri.
Ia tertawa, bersulang, menyambut tamu-tamu. Di sampingnya berdiri seseorang yang bahkan lebih membuatku tercekik. Dani. Mereka berdiri berdampingan. Tersenyum. Tertawa. Menerima ucapan selamat. Seolah tak pernah terjadi apa-apa. Seolah malam-malam luka dan air mata yang kami lewati hanyalah halusinasi. Aku membeku di tempat. Tubuhku kaku. Luka di bahuku mendadak terasa seperti terbuka lagi, berdenyut lebih tajam dari sebelumnya. Aku menatap mereka dari kejauhan, aku yang berdiri dengan pakaian kotor dan basah, penuh darah dan luka, menatap dua orang yang seharusnya kucintai, berpesta di atas pengkhianatan. Air mataku jatuh begitu saja, tak bisa kutahan. Bukan hanya karena sakit secara fisik, tapi karena hatiku baru saja ditusuk dari belakang, untuk kesekian kalinya. Aku hampir mati. Rina, dan kamu tertawa. Aku memundurkan langkah perlahan. Aku tak kuat. Tak ingin mereka melihatku seperti ini. Tak ingin memberi mereka kesempatan untuk memberi alasan palsu. Tidak malam ini, dunia benar-benar aneh. Kadang, orang yang kau pertaruhkan hidupmu untuknya, justru berdiri paling depan di barisan penikahmu. Berhenti di sini, Mas. Suaraku pelan, nyaris tak terdengar, nyaris tertelan oleh gemuruh di dadaku. Si pengemudi melirik lewat spion. Di sini, Mbak. Aku mengangguk, padahal tubuhku sendiri bergetar hebat. Iya, di sini. Motor perlahan berhenti di pinggir jalan, beberapa meter dari keramaian yang sedang berpesta. Tanganku gemetar saat kubuka helm pinjaman itu. Angin malam menyapu wajahku. Dingin, menusuk, tapi tak ada yang lebih membekukan daripada apa yang kulihat di depan mataku. Tenda itu masih di sana. Besar, mewah, diterangi cahaya lampu kristal yang menggantung indah. Musik meriah mengalun. Orang-orang berpakaian rapi. Tertawa. Memotret. Mengangkat gelas. Menari. Tapi yang membuatku tak bisa bernapas adalah pelaminan itu. Dengan latar bunga-bunga putih dan tulisan emas besar. Fadlih Rina. Di sana, berdiri dua sosok yang kukenal. Fadl, suamiku. Lelaki yang kupilih dalam doa-doa panjangku. Dan Rina, sahabatku. Perempuan yang dulu menangis dalam pelukanku, bersumpah tak akan pernah jatuh cinta pada suamiku. Bahkan saat dia tahu Fadli pria yang baik dan dewasa. Kini mereka berdiri bersanding di pelaminan. Dengan pakaian pengantin. Dengan senyuman bangga. Dengan sorot bahagia yang menusuk mataku seperti pisau panjang yang berputar lambat di dada. Dunia mendadak sunyi. Musik terdengar seperti gema jauh. Lampu-lampu meredup dalam mataku yang penuh air. Langkahku terasa beku. Aku hanya berdiri di tepi jalan, dengan baju yang masih lembab karena nyaris tenggelam, luka-luka di tangan dan kaki, wajah pucat tak terurus. Aku yang hampir mati malam ini, melihat dua orang yang kucintai hidup mewah dalam pengkhianatan. Suara tamu undangan bersorak, mengabadikan momen. Cantik banget ya pengantinnya. Fadli cocok banget sama Rina, kayak pasangan sinetron. Akhirnya mereka nikah juga. Udah dari dulu harusnya gitu. Aku menutup mulut. Napasku tercekat. Tenggorokanku panas, lalu dingin. Lututku lemas. Aku bersandar ke tiang listrik, tak ingin roboh di hadapan dunia yang terlalu kejam. Kenapa? Kapan kalian mulai mengkhianatiku? Sejak kapan mereka merencanakan ini di belakangku? Air mata jatuh, tapi tak kutahan. Aku bahkan tak tahu rasanya lagi. Tangis ini sudah bukan tentang sedih, tapi tentang terlalu hancur untuk marah. Aku melihat Rina tertawa, memeluk Fadli,
mencium pipinya. Dan Fadli. Fadli tak tampak bersalah. Tak ada bayangan luka. Tak ada keraguan. Dia terlihat lega. Mereka tidak tahu bahwa aku berdiri di sini. Mereka tidak tahu bahwa aku masih hidup. Karena mereka pikir aku sudah tenggelam. Sudah mati. Atau mungkin mereka berharap aku benar-benar tak kembali. Dan saat itulah aku sadar. Dorongan di jembatan itu bukan kebetulan. Bukan kecelakaan. Malam itu, ada yang ingin aku tidak pernah muncul lagi. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Dan aku menjadi satu-satunya orang yang terjebak di dalamnya. Dari balik kerumunan tamu undangan yang ramai, aku berdiri di tepi jalan, separuh bersembunyi di balik bayangan pohon. Jaketku basah dan berlumpur, tubuhku penuh luka, rambutku lepek menempel di wajah. Tapi tak satu pun dari mereka melihatku. Tak ada yang menyadari keberadaanku. Mungkin karena aku tampak seperti orang asing yang tak pantas berada di pesta megah ini. Mungkin karena memang itulah aku sekarang. Asing di kisah hidupku sendiri. Tenda pernikahan megah itu berdiri seperti istana impian. Musik pesta mengalun meriah. Di pelaminan tinggi yang dihiasi bunga-bunga mawar dan lampu gantung kristal, Rina berdiri dengan gaun pengantin yang menjuntai indah. Wajahnya penuh cahaya. Bibirnya merah. Matanya menyala penuh bahagia. Ia tertawa lepas, memeluk orang-orang yang mengucapkan selamat. Lalu, Fadli muncul di sampingnya. Dengan jas putih, rambut tersisir rapi, dan senyum yang dulu hanya kutemui saat kami baru menikah. Senyum yang dulu membuatku jatuh cinta. Senyum yang dulu kubanggakan. Kini, senyum itu bukan untukku. Kini, senyum itu diberikan pada sahabatku sendiri. Tepuk tangan riuh terdengar. Para tamu bersorak. Beberapa berteriak, "C!" dengan semangat dan tawa. Seorang fotografer maju ke depan, mengarahkan lensa kameranya, berseru, "Lihat ke sini ya. 1, 2, 3." Dan dalam satu momen yang memaku napasku, Fadli memegang pipi Rina dengan lembut dan mencium keningnya. Ciuman itu bukan sekadar formalitas. Ada rasa di sana, ada keintiman, ada kenyamanan. Dan aku hancur. Seketika, tanpa suara, aku tidak bisa berteriak, tidak bisa menangis keras, tidak bisa melangkah maju dan menghancurkan pesta itu seperti yang dilakukan tokoh-tokoh wanita di sinetron. Tidak, kakiku bahkan nyaris tak bisa berdiri lagi. Lututku lemas, tanganku gemetar hebat, dunia terasa berputar, perutku mual. Pandanganku buram oleh air mata. Aku menunduk perlahan. Menutup mulutku sendiri, mencoba menahan isak yang nyaris keluar tanpa kendali. Aku ingin berlari, tapi aku tak punya tenaga. Aku ingin berteriak, tapi suara itu terkunci di kerongkongan. Aku ingin mereka sadar, tapi aku bahkan tak ingin mereka melihatku seperti ini. Tubuhku perlahan merosot ke tanah. Aku duduk di pinggir jalan, di antara debu, daun kering, dan cipratan lumpur, sementara pesta di depanku terus berjalan seolah tak ada jiwa yang baru saja diruntuhkan dari kejauhan. Aku memeluk lututku, berusaha menahan gemetar yang semakin kuat. Tak ada yang tahu bahwa pengantin wanita itu dulu pernah bersumpah akan menjagaku. Tak ada yang tahu bahwa pengantin pria itu pernah mencium tanganku dan berkata, "Selamanya." Selamanya itu ternyata pendek. Cintaku ternyata sekadar jeda sebelum pesta mereka dimulai. Awalnya aku pikir aku menggigil karena masih basah kuyup. Karena dinginnya air sungai yang sempat merenggut nyawaku. Karena angin malam yang menusuk-nusuk kulitku tanpa ampun. Tapi ternyata bukan itu. Getaran di tubuhku datang dari dalam.
Dari tempat terdalam yang selama ini kusembunyikan rapat. Dari hati yang kini benar-benar pecah. Dari luka yang tidak terlihat, tapi perihnya mengalahkan luka-luka di kulitku. Aku menatap pelaminan itu dari kejauhan, masih duduk di tanah, tak mampu berdiri. Musik pesta terus mengalun. Tawa tamu-tamu masih bergema. Dan Rina, sahabatku, yang dulu menepuk punggungku sambil berkata, "Tenang, aku gak akan pernah menyentuh Fadli. Aku tahu dia suamimu." Kini berdiri di sana, di atas pelaminan, dalam balutan gaun yang cantik, dengan pria yang sama, pria yang dulu memilihku dalam akad dan janji suci. Pria yang pernah bersumpah tak akan pernah menyakitiku. Pria yang kini tersenyum saat mencium kening perempuan lain di hadapan semua orang. Ternyata ini alasannya. Bisikku lirih, lebih seperti desahan rasa pahit yang tak bisa kutahan. Ini alasan Fadli berubah. Ini alasan dia makin sering pulang larut malam. Ini alasan dia berhenti menyentuhku dengan penuh kasih. Ini alasan dia mendadak dingin dan diam. Ini alasan kenapa aku merasa sendirian bahkan saat dia ada di rumah. Karena ternyata tubuhnya masih bersamaku, tapi hatinya sudah lama bersama dia. Rina, perempuan yang dulu ku kenal saat sama-sama masih mahasiswa. Yang tahu cerita cinta pertamaku. Yang menemaniku saat aku putus dengan kekasih lamaku. Yang menangis bersamaku malam sebelum aku menikah. Karena takut aku terlalu cepat mengambil keputusan. Perempuan yang kupeluk saat dia patah hati. Yang kutolong saat dia kehilangan pekerjaan. Yang kuberi tempat tinggal saat dia tak punya siapa-siapa. Dan sekarang, dia berdiri di pelaminan yang seharusnya bukan miliknya. Dengan suamiku. Tanganku terkepal. Tapi bukan karena marah. Karena aku bahkan tak punya tenaga untuk marah. Yang ada hanyalah perasaan dikhianati. Begitu dalam, sampai tubuhku sendiri ikut memberontak. Aku menggigil, seperti orang yang baru sadar bahwa dirinya selama ini dibohongi habis-habisan. Aku melihat Rina tersenyum, melambaikan tangan kepada tamu-tamu yang menyalami mereka. Di belakangnya, Fadli berbicara dengan seorang pria tua, mungkin ayahnya. Dan di sisi mereka, seorang MC membacakan nama-nama keluarga dan ucapan terima kasih. Aku tidak disebut. Namaku tidak pernah ada. Seolah aku hanyalah luka yang sengaja dihapus dari catatan mereka. Dan malam ini, mereka mencetak bab baru dalam hidup. Di atas tubuhku yang belum sempat sembuh dari luka kemarin. Dengan langkah terseok dan tubuh gemetar, aku berjalan mendekati rumah yang dulu kupanggil tempat pulang. Jalan setapak itu masih sama, berkerikil kecil, dengan pohon flamboyan di kanan yang pernah kami tanam berdua saat pertama kali menempati rumah ini. Tapi rasanya, semuanya telah berubah. Tak ada kehangatan di udara malam itu. Hanya ada suara tawa dari balik tenda besar yang menjulang di halaman. Suara tepuk tangan. Musik pesta. Gelak tawa para tamu yang datang dengan baju indah dan riasan sempurna, menebar selamat seolah mereka sedang menghadiri momen bahagia paling suci. Padahal, untukku, itu bukan pesta. Itu pemakaman harga diriku. Aku berusaha melangkah lebih cepat. Meski lututku nyaris tak sanggup menopang tubuhku yang lelah dan luka. Ketika aku sampai di depan pagar rumah, hatiku terhenti. Ada dua pria berpakaian seragam hitam berdiri tegas di sisi gerbang. Satpam. Pengamanan. Bahkan rumahku kini dijaga dari aku sendiri. Aku menarik napas, mencoba terdengar tenang meski suaraku nyaris tenggelam dalam gemetar. "Permisi, saya mau masuk." Salah satu dari mereka menoleh, menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Tatapannya mencerminkan keraguan, bahkan jijik. Pakaianku masih basah, ada lumpur di ujung rokku,
Rambutku acak-acakan dan pipiku penuh goresan yang belum sempat dibersihkan. Aku tahu aku terlihat kacau. Tapi aku tidak peduli. Ada undangan? Tanyanya cepat, tanpa basa-basi. Aku menelan ludah. Saya tidak punya undangan. Tapi saya tinggal di sini. Ini rumah saya. Dulu. Sekarang, saya hanya mau bicara. Dia menggeleng tegas. Maaf, tamu tanpa undangan tidak boleh masuk. Aku menatapnya lekat-lekat. Saya istri dari Fadli. Dan disitulah aku melihatnya, tatapan kaget yang sekejap berubah menjadi dingin. Seolah-olah aku sedang mengaku sebagai istri pria yang sudah mati. Fadli tidak bilang akan kedatangan istri. Maaf, Bu. Saya hanya menjalankan tugas. Lalu siapa Rina? Dia? Ibu, silakan pergi. Atau saya panggil pihak keamanan tambahan. Kata-kata itu seperti cambuk. Bukan cuma menyakitkan, tapi menghancurkan sesuatu yang rapuh di dalam diriku. Aku berdiri terpaku. Tak bisa melawan. Tak bisa melangkah masuk ke rumahku sendiri. Tanganku mengepal, tubuhku mulai menggigil hebat. Tapi bukan lagi karena hujan, bukan lagi karena air sungai. Kini tubuhku menggigil karena rasa dikhianati yang begitu dalam, menusuk, dan dingin, lebih dingin dari malam itu sendiri. Aku memaksa mengintip dari balik kerumunan. Beberapa tamu yang berdiri dekat pintu masuk mulai memperhatikanku. Bisik-bisik kecil muncul. Beberapa tertawa pelan. Bukan secara langsung, tapi cukup untuk membuatku merasa seperti bahan tertawaan. Mataku menyapu keramaian. Dan di sana, di pelaminan penuh bunga, berdiri dua orang yang dulu aku cintai setengah mati. Fadli dan Rina. Bersanding dengan senyum bahagia, di bawah hiasan tulisan emas bertuliskan, "Selamat menempuh hidup baru, Fadli Rina." Seolah aku tak pernah ada. Seolah hidupku bisa diganti, dihapus, dibuang. Lalu mereka berpesta di atasnya. Fadli tersenyum, menyambut tamu. Tangannya menggenggam erat jemari Rina. Seseorang berteriak, "Cium dong cium," dan tamu-tamu tertawa. Fadli menoleh ke Rina, dan dalam satu gerakan ringan yang seperti siksaan tak berkesudahan, ia mencium pipi dan kening Rina di hadapan semua orang. Aku terhuyung. Tanganku menggenggam tiang gerbang. Napasku sesak. Dunia seperti berputar, kabur, jauh, dan asing. "Ini alasannya," bisikku pelan. "Ini alasannya dia berubah. Alasannya Rina mendadak menjauh dariku. Alasannya aku nyaris mati di jembatan malam itu." Mataku berkaca. Suaraku tercekat. Ternyata karena mereka ingin aku pergi. Dan malam ini, mereka berhasil. Langkahku gontai saat kembali ke rumah kecil yang kupakai sementara waktu, bukan rumah utama, karena rumah itu kini sudah bukan milikku lagi. Tubuhku lunglai. Bajuku masih setengah basah, kulitku dingin, dan luka-luka kecil di kakiku masih terasa perih setiap kali menapak lantai. Tapi rasa sakit fisik bukan apa-apa dibandingkan luka yang kini merambat ke hatiku, menjalar tanpa ampun. Di rumah kontrakan mungil itu, aku hanya ingin satu hal, istirahat, diam, menenangkan pikiran. Tapi ketika aku membuka lemari kecil tempatku menyimpan sisa baju-bajuku yang dulu sempat kupindahkan diam-diam, aku membeku. Kosong. Semua bajuku hilang. Tak ada satupun, bahkan jaket abu-abu yang biasa kupakai saat hujan pun tak kutemukan. Pakaian tidur, kerudung, bahkan sepasang sepatu tua yang biasa kupakai belanja, raib. Habis. Yang tersisa hanya gantungan kosong, dan aroma sunyi yang menusuk. Jantungku berdetak cepat.
Aku membuka semua laci dengan panik. Lemari kecil, kardus-kardus. Tapi hasilnya sama, semuanya hilang. Tanganku gemetar saat kurai ponsel. Mencoba menelepon orang yang biasanya kutitipi kunci saat aku bepergian, seorang tetangga baik bernama Bu Rahayu. Tapi sebelum aku sempat menekan tombol, layar ponselku menyala, sebuah pesan masuk dari tetangga lainnya. Pesan yang membuat dadaku semakin sesak. Maaf ya Mbak, saya gak enak ngomong ini, tapi kemarin Pak Fadli datang. Dia bilang Mbak sudah pergi meninggalkan dia buat pria lain, jadi semua baju dan barang Mbak udah diambil karena katanya gak akan balik lagi. Aku terpaku. Aku yang dituduh meninggalkan dia? Aku yang dikabarkan kabur demi laki-laki lain? Padahal aku yang disingkirkan. Aku yang nyaris dibunuh. Aku yang dikhianati. Dan sekarang, aku pula yang difitnah? Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku terduduk di lantai, punggungku bersandar ke dinding, dan kurasakan tubuhku mulai gemetar lagi. Tapi kali ini, karena marah, karena pilu, karena tidak terima. Fadli, lelaki yang dulu bersumpah di hadapan penghulu akan menjagaku, yang menggenggam tanganku dan berkata, apapun yang terjadi, jangan pernah pergi. Aku akan percaya kamu, selalu. Kini, tanpa sedikitpun rasa bersalah, membalikan cerita dan membuatku jadi tokoh jahat dalam kisah yang kutulis sendiri. Dan Rina, sahabat yang dulu berkata, kalau kamu sakit, aku yang rawat. Kamu gak sendiri. Kini membiarkanku dituduh murahan. Menjadi wanita yang dituduh lari bersama laki-laki lain, padahal yang kupeluk malam-malam selama ini hanyalah luka dan kebenaran yang kutelan sendiri. Aku terisak, menutup wajahku dengan kedua tangan. Isak yang tak keras, tapi menyayat. Tangisan tanpa suara. Tangisan perempuan yang tahu dirinya dipukul jatuh, lalu diludahi ketika masih rebah. Sore itu, hujan turun perlahan. Tak lebat, tapi cukup untuk menambah dingin yang sudah lebih dulu merasuk ke tulangku. Aku duduk sendiri di sudut kamar kecil rumah kontrakan, memeluk lututku, menatap kosong ke dinding usang yang mulai mengelupas catnya. Tubuhku lelah. Kepalaku penuh. Hati, remuk. Aku tak tahu apakah masih bisa menangis. Rasanya air mata yang tersisa sudah mengering sejak malam aku melihat suamiku mencium sahabatku di pelaminan, dengan tawa yang begitu ringan, seolah luka yang kutanggung tak pernah ada. Lalu telepon itu datang. Ponselku bergetar pelan di atas lantai. Nama yang tertera membuat dadaku langsung sesak. Ibu. Kupencet tombol hijau dengan jari gemetar. Suaraku tercekat. Tapi sebelum aku sempat bicara, suara tangis dari seberang langsung menyambutku. Nak, kamu di mana sekarang? Kamu baik-baik saja? Suara ibu terdengar kacau, patah, penuh kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Ibu, tanyaku pelan. Ada apa, Bu? Ya Allah, kenapa mereka tega? Nak, kenapa mereka tega seperti ini ke kamu? Aku terdiam. Hanya bisa mendengarkan suara Ishak yang membuat hatiku makin hancur. Ibu tenang dulu. Cerita, Bu. Ada apa? Dan kalimat berikutnya menghantamku seperti badai. Mereka bilang kamu hamil dari hasil selingkuh. Mereka bilang kamu pergi dari rumah karena malu. Fadli bilang kamu kabur sama laki-laki lain, dan sekarang kamu bawa anak yang bukan anaknya. Ya Allah, Nak, itu fitnah, kan? Itu bukan kamu kan, sayang? Hening. Dunia seketika membisu. Aku seperti tenggelam dalam ruang hampa. Suara ibu, suara hujan, suara hatiku sendiri, semuanya seperti menjauh.
Dan yang tinggal hanya rasa sesak yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Apa? Bu? Bisikku. Tangisku akhirnya pecah. Kali ini bukan karena ditinggal, tapi karena difitnah, dihancurkan, dituduh, dibakar karakternya. Ibuku terus menangis. Orang-orang kampung sudah ramai bicara. Tetangga datang nanya. Katanya kamu perempuan gak benar. Katanya kamu bunting anak haram. Katanya kamu hancurkan rumah tangga sendiri karena kejar laki-laki lain. Fadli dan Rina bilang mereka menikah karena kamu menghilang dan tak mau bertanggung jawab atas kehamilanmu. Aku membekap mulutku. Isakku tumpah. Tidak, Bu, demi Allah, aku tidak pernah seperti itu. Aku tidak hamil. Aku tidak selingkuh. Akulah yang dikhianati. Mereka yang mengkhianatiku, Bu. Aku hampir mati karena mereka. Aku. Suaraku pecah. Nafasku seperti dicabik dari dalam. Ibu percaya, Nak. Ibu percaya kamu gak seperti itu. Tapi kenapa mereka begitu jahat? Rina itu kamu anggap adik sendiri. Fadli kamu cintai setulus hati, tapi kenapa mereka buat cerita keji seperti ini? Aku tidak bisa menjawab, karena aku pun tak tahu. Apa salahku? Apa dosaku? Apakah terlalu mencintai bisa membuatmu layak dibakar hidup-hidup oleh orang yang kau sebut suami dan sahabat? Fitnah ini lebih kejam dari pengkhianatan. Pengkhianatan masih meninggalkan luka. Tapi fitnah, membunuh harga diri, menghancurkan nama baik, dan menyiksa orang-orang yang bahkan tak bersalah, seperti ibuku. Ibuku yang sudah tua, yang kini harus menanggung malu karena cerita yang bahkan tak pernah kutahu kapan dimulainya. Malam itu, aku duduk sendirian di dalam ruang kecil warnet milik Pak Ujang. Satu-satunya tempat yang masih memiliki komputer tua dengan sambungan internet payah di lingkungan sekitar. Lampu temaram menyinari wajahku yang mulai pucat karena kelelahan. Mataku sembab, tubuhku letih, tapi pikiranku terus berputar. Aku harus tahu, apa yang sebenarnya terjadi di jembatan malam itu? Sudah cukup aku menjadi korban. Sudah cukup aku dianggap kabur. Sudah cukup aku difitnah mengandung anak hasil perselingkuhan. Jika mereka bisa menciptakan narasi busuk tentangku, aku pun bisa mencari kebenaran tentang mereka. Dengan sisa semangat yang masih kupunya, aku mendatangi toko-toko kecil di sekitar jembatan tempat aku hampir kehilangan nyawa malam itu. 3 toko pertama menolak membantuku. Alasan mereka klasik, takut terlibat, takut dimarahi, takut berurusan dengan hukum. Tapi toko keempat, toko sembako kecil yang dikelola pasangan tua, memberiku secercah harapan. CCTV kami kadang mati hidup, Mbak, kata sang pemilik, Bu Mira. Tapi kalau memang penting, silakan lihat saja dulu rekamannya. Aku nyaris menangis saat mendengarnya. Terima kasih, Bu, terima kasih. Dengan gemetar, aku duduk di depan layar monitor kecil yang kusam. Waktu kurekam ulang dalam pikiranku. Malam itu, sekitar pukul 8:30. Aku meminta Bu Mira membuka rekaman di jam itu, tanggal malam aku jatuh ke sungai. Putaran rekaman pertama, kosong. Jalanan sepi. Hujan rintik mulai turun. Sepi. Hanya beberapa kendaraan lewat. Lalu, aku melihat diriku sendiri. Aku berdiri di pinggir jembatan. Rambutku diikat seadanya. Tubuhku diam, seperti sedang berpikir keras. Atau mungkin, berdoa dalam hati agar semuanya baik-baik saja. Aku ingat saat itu aku berdiri di sana bukan untuk bunuh diri. Aku hanya ingin tahu apakah Rina ke sana. Aku hanya ingin memastikan sahabatku selamat. Naif. Lalu, seseorang muncul di belakangku. Awalnya bayangan.
Tapi kamera cukup jelas menangkap rambut panjang yang dibiarkan tergerai. Mantel merah marun. Tas kecil yang tak asing. Rina. Aku langsung membeku. Rekaman menunjukkan dia berdiri beberapa detik, mengawasi. Lalu dengan langkah perlahan, ia mendekat dari belakang. Aku melihat diriku yang bahkan tak menyadari kehadirannya. Lalu, tanpa keraguan, tanpa bicara, dia mendorongku. Sekejap, ringan, tapi cukup untuk membuatku terhempas ke sungai. Tubuhku menghilang dari layar. Rina berdiri sejenak, menoleh kiri kanan. Lalu, berjalan pergi seolah tak ada apa-apa. Aku mematung. Jantungku berhenti berdetak. Dadaku sakit. Napasku tercekat. Ya Tuhan, bisikku pelan. Dia ingin aku mati. Bu Mira menoleh padaku, terkejut melihatku yang gemetar. Mbak, itu kamu ya? Di video itu? Aku hanya mengangguk pelan. Mataku basah. Dan itu, sahabatmu. Aku menutup wajahku. Tubuhku mulai bergetar. Tapi bukan karena takut. Kali ini, karena amarah. Karena keadilan akhirnya mulai menampakkan wajahnya. Dan semua fitnah yang mereka lontarkan padaku, akan kembali menghantam mereka. Pagi itu aku datang ke kantor polisi dengan langkah pasti. Tangan kananku menggenggam erat sebuah flash disk. Di dalamnya ada bukti yang selama ini kucari. Bukti tentang malam kelam di jembatan itu. Bukti bahwa aku bukan wanita putus asa yang ingin bunuh diri. Bahwa aku bukan istri durhaka yang kabur. Bahwa akulah korban yang sebenarnya. Aku duduk di hadapan penyidik, seorang pria berusia 40-an. Namanya Pak Dedi. Tatapannya datar. Tubuhnya bersandar santai di kursi dengan map laporan terbuka di depannya. Ia seperti tak benar-benar tertarik dengan cerita yang akan kusampaikan. Jadi, Mbak, ini laporan percobaan pembunuhan, ya? Tanyanya. Aku mengangguk tegas. Saya didorong ke sungai, Pak. Saya nyaris mati. Saya bukan terpeleset. Dan saya bukan coba bunuh diri seperti yang diberitakan. Nafasku bergetar, tapi aku mencoba tetap tenang. Dan pelakunya, Rina. Dia sahabat saya. Sekarang dia menikah dengan suami saya. Aku mengeluarkan flash disk dan meletakkannya di atas meja. Rekaman ini dari CCTV toko kecil dekat jembatan. Anda bisa lihat sendiri, Pak. Itu dia. Dia yang mendorong saya. Pak Dedi membuka rekaman dengan ekspresi malas-malasan. Ia menonton dengan dahi berkerut, sesekali membetulkan kacamatanya. Aku duduk di seberangnya, mataku mengawasi layar dengan jantung berdetak cepat. Adegan itu kembali diputar, aku berdiri di jembatan. Lalu Rina muncul dari belakang. Beberapa detik kemudian, aku terdorong dan menghilang dari layar. Selesai. Pak Dedi menyandarkan punggung ke kursi. Ya, saya lihat memang ada perempuan di belakang Mbak. Tapi, dia menghentikan kalimatnya. Bibirnya mengerucut. Aku menatapnya tak sabar. Tapi apa, Pak? Wajah perempuan itu nggak kelihatan jelas. Kamera sudutnya dari samping. Pencahayaannya juga gelap. Kita nggak bisa pastikan itu benar-benar Rina. Jantungku seperti diremas. Tapi saya kenal bajunya. Saya tahu tubuhnya. Gayanya. Dia satu-satunya yang tahu saya ke jembatan malam itu. Lagi pula setelah saya jatuh, dia pergi seperti tak terjadi apa-apa. Itu mencurigakan. Pak? Pak Dedi mengangguk pelan, lalu menghela napas. Maaf, Mbak. Secara hukum, kami butuh saksi langsung atau pengakuan.
Rekaman ini belum cukup kuat. Ini bisa dianggap sebagai bukti pendukung, tapi belum bisa kami jadikan dasar untuk proses hukum yang lebih lanjut. Kalau nanti ada saksi, baru kita bisa lanjutkan. Aku menatapnya tanpa percaya. Suaraku tercekat. Jadi, saya nyaris mati. Saya difitnah. Saya dikabarkan hamil anak haram. Rumah tangga saya dihancurkan. Saya dibuang. Dan sekarang, setelah saya bawa bukti, Anda bilang ini tidak cukup. Pak Dedi menatapku sebentar. Lalu menunduk, pura-pura membaca dokumen di depannya. Begini ya, Mbak, katanya, suaranya pelan, entah karena iba atau bosan. Kami bukan tidak percaya. Tapi dalam hukum, kami harus bekerja dengan data, saksi, dan bukti kuat. Di video itu tidak ada suara, tidak ada wajah, tidak ada momen kontak yang sangat jelas. Kalau Mbak punya saksi atau bukti tambahan, silakan datang lagi. Silakan datang lagi. Kalimat yang terdengar seperti pengusiran halus. Aku berdiri perlahan. Seluruh tubuhku gemetar, bukan karena takut, tapi karena perasaan dipukul 2 kali. Aku sudah jatuh. Tapi sekarang, aku diinjak. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menghubungi seseorang yang pernah hadir dalam hidupku. Tapi tak pernah benar-benar kusadari betapa berharganya ia sampai aku kehilangan segalanya. Namanya Dimas. Dulu kami teman sekelas di kampus. Ia tipe pria yang tenang, tak suka jadi pusat perhatian, tapi pikirannya selalu tajam dan penuh intuisi. Setelah lulus, aku hanya tahu kabar singkat bahwa dia menjadi jurnalis investigasi. Dan hari ini, setelah dunia runtuh menimpaku satu persatu, dialah satu-satunya orang yang terlintas di benakku. Bukan karena dia pahlawan, tapi karena aku tahu, dia tidak akan menilaiku hanya dari gosip. Kuketik pesan singkat dengan tangan gemetar. Kalimatku sederhana, tapi terasa seperti berteriak minta tolong dalam hening. Dimas, ini aku, kamu masih ingat? Aku butuh bantuan. Aku sedang dihancurkan. Dan aku tidak tahu harus ke siapa lagi. Butuh hampir 2 jam sampai ponselku bergetar. Tapi jawabannya membuatku menangis. Aku ingat. Dan aku percaya kamu. Ceritakan semuanya. Kami bertemu diam-diam di sebuah kafe kecil yang tersembunyi di gang belakang. Aku datang lebih dulu, duduk di sudut, memeluk tubuhku sendiri yang terasa dingin walau siang hari. Ketika Dimas datang, dia tak banyak bicara. Hanya duduk, menatapku, dan berkata pelan, "Kamu nggak sendirian sekarang." Air mataku langsung jatuh. Bukan karena lemah, tapi karena setelah sekian lama dituding, difitnah, dibuang, akhirnya ada satu suara yang berkata, "Aku percaya kamu." Aku menyerahkan semua yang kupunya, rekaman CCTV, laporan medis dari rumah sakit, dan catatan waktuku yang sempat kutulis saat mulai merasa hidupku diganggu. Dimas mendengarkan tanpa menyela. Lalu ia berkata, "Aku akan bantu. Tapi aku harus gali semuanya. Termasuk kehidupan Fadli dan Rina. Kamu siap dengan apapun yang akan kutemukan?" Aku mengangguk. Meski hatiku bergetar. Karena jauh di lubuk hati, aku takut. Takut mengetahui bahwa pengkhianatan itu sudah jauh lebih dalam dari yang kubayangkan. 2 minggu Dimas bergerak dalam diam. Ia menyelidiki, menghubungi narasumber, mengakses data hotel, transaksi digital, dan menelusuri jejak digital yang ditinggalkan Rina dan Fadli dengan keahliannya. Dan hari itu, kami bertemu lagi. Dia datang membawa map tebal, raut wajahnya jauh lebih serius daripada pertemuan sebelumnya. Dia membuka laptopnya, lalu berkata,
Mereka sudah bersama sejak lebih dari setahun yang lalu. Saat kamu masih percaya penuh. Saat kamu masih memanggil Rina sebagai adik dan Fadli sebagai suami. Aku terpaku. Seluruh tubuhku menegang. Tapi Dimas melanjutkan dengan tenang. Lihat ini, riwayat booking hotel mereka. 2 kali di Bandung, 3 kali di Bali. Selalu saat kamu dinas keluar kota atau sedang sakit. Ada struk pembayaran pakai kartu yang sama. Bahkan ada yang pakai nama palsu, tapi nomor HP yang dipakai adalah nomor lama milik Fadli. Tanganku menggigil saat kuambil berkas itu. Dimas menatapku tajam. Dan ini lebih berat lagi. Aku dapat salinan chat mereka dari email sinkronisasi lama milik Rina yang belum dihapus sepenuhnya. Lihat tanggalnya. Mereka sudah merencanakan pernikahan bahkan 8 bulan sebelum kamu tahu apa-apa. Aku tak sanggup berkata-kata. Kudengar suara nafasku sendiri seperti memburu. Mataku basah. Tapi bukan hanya karena sedih. Karena ini lebih dari pengkhianatan. Ini konspirasi. Mereka menanamkan skenario kebusukan sejak lama, merusak kehidupanku perlahan, dan ketika mereka siap, mereka lemparkan aku ke jurang. Dimas menghela napas. Yang kamu alami di jembatan itu, bukan kecelakaan. Bukan emosi sesaat. Itu bagian dari rencana. Mereka ingin kamu hilang dari cerita. Dan kalau bukan karena kamu selamat, mungkin sampai hari ini dunia tetap percaya bahwa kamu wanita murahan yang kabur karena hamil anak orang lain. Aku membungkam mulutku, menahan isak. Tubuhku bergetar. Tapi kali ini, bukan karena takut, tapi karena marah, karena kecewa, dan karena tekad. Hari itu, hujan deras turun sejak pagi. Aku duduk di dalam kamar kontrakanku, sendirian, memeluk lutut, sambil menatap layar ponsel yang sudah berkali-kali kulihat sejak tadi. Nafasku cepat, jantungku berdetak seperti genderang perang. Dimas sudah bilang padaku semalam, besok jam 9 pagi. Aku rilis semuanya. Dan sekarang, saat itu tiba. Kupandangi layar ponsel, jari-jariku gemetar saat membuka akun media berita digital yang sudah lama ku tahu sebagai tempat Dimas bekerja. Detik berikutnya, judul besar itu muncul. Api, pengantin baru dengan masa lalu kelam, investigasi eksklusif hubungan terlarang dan upaya penghilangan nyawa, Api. Aku membeku. Dimas tak hanya menulis sebuah artikel investigasi. Ia meledakkannya dengan gaya yang tajam, emosional, dan tak terbantahkan. Rekaman CCTV, meski wajah Rina tak terlihat jelas, diperkuat dengan kronologi waktu, saksi tak langsung, dan data digital yang ia bongkar. Tautan kerekaman video berdurasi 2 menit itu disematkan di bagian tengah artikel. Video itu memperlihatkan aku berdiri sendiri di jembatan. Kamera memperlihatkan sosok perempuan dengan ciri yang dikenali publik sebagai Rina, rambut panjang, mantel merah marun, tinggi badan yang khas. Kamera lalu menangkap momen tubuhku didorong dari belakang, tubuhku terhuyung, lalu jatuh. Layar gelap. Dan artikel pun melanjutkan kisah tentang perselingkuhan Fadli dan Rina yang sudah berjalan lebih dari setahun. Lengkap dengan bukti transaksi hotel, pesan-pesan mesra mereka, dan rencana mereka untuk menyingkirkan penghalang demi bisa hidup bahagia tanpa beban masa lalu. Dalam waktu 2 jam, artikel itu viral. Media sosial meledak. Video disebar ulang. Komentar netizen membanjiri berbagai platform. Balon ucapan, ini gila. Ternyata mereka jahat banget. Kasihan banget si mantan istri. Balon ucapan, baru nikah tapi ternyata ngelakuin beginian? Pantas sekarang wajahnya penuh kepalsuan. Balon ucapan, semoga si cewek dapat keadilan.
Ini bukan cinta, ini kriminal. Hashtag pengantin berdarah mulai naik di trending. Publik mulai menguliti Rina dan Fadly. Netizen yang dulu percaya pada citra, pasangan suci penuh cinta, kini berbalik arah dengan kemarahan yang tak terbendung. Dan di balik layar, aku menangis. Bukan karena puas, tapi karena akhirnya ada yang mendengarku. Akhirnya, aku tak harus berteriak sendirian di ruang hampa. Siang itu, Dimas menelponku. Suaranya tenang, tapi aku bisa merasakan ketegangan di balik nada bicaranya. Video itu sudah ditonton lebih dari 2 juta kali dalam 5 jam. Katanya, nama mereka sekarang menjadi aib nasional. Aku terdiam. Terima kasih, Mas. Kamu menyelamatkanku. Dimas tak menjawab langsung. Tapi aku tahu, ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang kebenaran yang selama ini diperkosa oleh mereka yang merasa bisa menang hanya karena lebih dulu memfitnah. Ia melanjutkan, kamu siap untuk serangan balik mereka? Ini belum selesai. Aku mengangguk, meski tak terlihat. Aku siap. Kali ini aku tidak akan lari. Di sisi lain dunia, Rina dan Fadly mulai panik. Mereka bungkam dari media. Tapi netizen terus menggali. Akun mereka diserbu. Toko online Rina di-unfollow massal. Undangan kerja sama Fadly dari perusahaan properti langsung dicabut. Bahkan, keluarganya mulai menerima tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Topeng mereka satu persatu runtuh. Karena satu hal yang mereka lupa, kebohongan bisa berjalan cepat, tapi kebenaran pasti akan mengejarnya. Sudah 3 hari sejak video itu viral. 3 hari sejak dunia akhirnya tahu kebenaran. 3 hari sejak wajah manis Rina tak lagi dipuja, dan nama Fadly bukan lagi dipanggil dengan hormat, melainkan dengan jijik dan hinaan. Dan dalam 3 hari itu, karma mulai bekerja. Siang itu, aku mendapat pesan dari Dimas. Kamu harus lihat ini. Hari ini kehancuran mereka dimulai. Dia mengirimkan link berita dari situs ekonomi ternama. Judulnya langsung menghentak dadaku. Segitiga merah mengarah ke bawah, perusahaan Fadly Syahputra ditarik investornya. Terkait skandal pribadi yang viral, segitiga merah mengarah ke bawah. Aku membaca setiap paragrafnya dengan perasaan sulit dijelaskan, antara getir dan lega. Ternyata, investor terbesar di perusahaan milik Fadly, sebuah firma pengembangan properti, menarik seluruh dana investasinya senilai miliaran rupiah setelah video skandal perselingkuhan dan percobaan pembunuhan itu mencuat. Mereka tak mau namanya tercemar. Tak mau terhubung dengan pria yang dituding mendorong istrinya ke jurang demi menikahi selingkuhan. Tak hanya itu, berita juga menyebut bahwa beberapa rekan bisnis Fadly memutuskan hubungan kerja secara sepihak. Bahkan proyek yang sedang berjalan dihentikan, rekening perusahaan diblokir sementara karena investigasi dari lembaga keuangan. Perusahaannya lumpuh. Tak lama kemudian, muncul berita baru dari akun gosip bisnis yang dikenal tajam. Simbol benturan, Fadly Syahputra dilaporkan bangkrut, rumah mewah di Cilandak disita ban, simbol benturan. Aku tercekat. Rumah yang dulu kami bangun bersama. Rumah yang dulu ia isi dengan janji manis dan rencana-rencana masa depan. Rumah yang kini ia tinggali bersama Rina, akan disita. Ternyata cicilan rumah itu sebagian besar ditutup dari investasi yang kini menguap. Dan saat Ban menyadari adanya kasus hukum yang melibatkan pemiliknya, mereka tak butuh waktu lama untuk bertindak. Fadly kehilangan segalanya. Dari laporan Dimas yang terus memperbarui informasinya, aku tahu kalau kantor Fadly kini sepi. Karyawan memilih mundur satu persatu. Bahkan resepsionis pun tak lagi mau menyebutkan namanya. Orang-orang tak sekadar membencinya, kata Dimas.
Mereka muak. Karena dia tak cuma selingkuh, tapi juga pura-pura jadi korban dan mencoba membunuh kebenaran. Dan ironisnya, semua itu dimulai dari tangan mereka sendiri. Rina yang mendorongku malam itu. Fadli yang menyebar fitnah padaku. Mereka ingin aku hancur. Tapi justru mereka yang sekarang tinggal puing-puing. Nama Rina dulu harum. Dia dikenal sebagai wanita elegan yang cerdas, lembut, dan anggun. Setiap unggahan media sosialnya dibanjiri pujian. Orang memanggilnya sahabat idaman, calon ibu yang penyayang, dan wanita yang menginspirasi. Dan kini, semua itu tinggal sejarah yang memuakan. Sejak video viral itu mencuat, dunia berubah. Bukan hanya untukku, tapi juga untuknya. Rina dihantam dari segala arah. Komentar netizen membanjiri akun media sosialnya. Kata-kata yang dulu dipenuhi cinta dan kagum kini digantikan oleh sumpah serapah, makian, dan kemarahan yang membara. Balon ucapan, hidupmu dibangun di atas pengkhianatan. Mana berani kamu bicara tentang cinta sejati? Balon ucapan, sahabat dorong sahabat sendiri ke sungai. Kamu iblis, bukan manusia. Balon ucapan, semoga kamu merasakan sakit yang kamu tanam selama ini. Puluhan ribu komentar menyulut nama Rina menjadi simbol pengkhianatan. Netizen membagikan video lama kami saat dia tertawa di sampingku, memelukku sebagai sahabat sejati. Lalu membandingkan dengan rekaman CCTV yang menunjukkan sosoknya mendorongku ke sungai. Mereka menyebutnya sahabat berhati neraka. #Rina pengkhianat dan teman makan teman trending di mana-mana. Rina mencoba bertahan. Awalnya, ia membuat video klarifikasi. Dengan wajah tanpa make up, rambut tergerai, dan suara bergetar, ia berkata di depan kamera, "Aku tidak bermaksud menyakiti siapapun. Semua ini hanya kesalahpahaman. Aku mencintai Fadli karena dia juga mencintaiku." Tapi video itu malah jadi bahan tertawaan. Netizen menyebut tangisnya sebagai air mata buaya yang telat. Video klarifikasi itu dipotong-potong, dijadikan meme. Wajahnya dikolase dengan iblis bersayap dan diberi teks. Dulu sahabat, kini pembunuh gagal. Lalu pukulan berikutnya datang. Lebih keras. Lebih menghantam. Pagi itu, Rina datang ke kantornya dengan kepala tertunduk. Ia berharap bisa melewati hari seolah semuanya masih bisa normal. Tapi begitu ia masuk, suasana berubah mencekam. Rekan-rekannya menatap dengan sorot mata tajam. Bisik-bisik terdengar dari balik meja. Seseorang bahkan berkata pelan namun jelas, "Malu-maluin. Masih punya muka datang ke sini?" Sampai akhirnya, ia dipanggil oleh HRD. Di ruangan itu, tanpa banyak basa-basi, pimpinan kantor menyampaikan keputusan. Perusahaan kami menjunjung tinggi etika dan reputasi. Video Anda, nama Anda, skandal yang kini viral, mencoreng semuanya. Mulai hari ini, kami tidak bisa mempertahankan Anda lagi. Anda dipecat. Rina membeku. Air matanya jatuh. Tapi suara pimpinannya tak berubah. Tak tergoyahkan. Tak ada ruang untuk belas kasihan. Kami minta Anda segera meninggalkan kantor. Hari ini juga. Dengan langkah gontai dan mata yang sembab, ia keluar dari gedung itu, bukan sebagai Rina yang dihormati, tapi sebagai Rina yang dicemooh. Tapi penderitaannya belum berhenti di sana. Malam itu, ia pulang ke rumah orang tuanya. Berharap bisa berlindung dalam pelukan ibu. Berharap ayahnya masih percaya padanya. Namun kenyataan tak sebaik harapan. Begitu ia mengetuk pintu rumah, ibunya membukanya, dan tak ada senyum. Hanya wajah letih dan penuh kecewa.
Kamu bikin keluarga kita malu besar, Rina. Tetangga ngetok pintu seharian. Nanya-nanya soal kamu. Mereka nunjukin videomu. Mereka tertawa. Mereka mencibir. Kami ini siapa di mata mereka sekarang? Orang tua dari perempuan yang nyaris membunuh sahabat sendiri demi suami orang. Rina menangis. Lututnya lemas, jatuh bersimpuh di depan ibunya. Ma, aku nggak ada niat, aku nggak sangka akan jadi begini. Ma, tolong jangan usir aku. Tapi tak ada pelukan. Tak ada belayan tangan lembut. Tak ada kalimat, Mama percaya kamu. Ayahnya datang dari ruang dalam. Berdiri di ambang pintu dengan wajah datar. Bawa dirimu keluar, Rina. Malam ini juga, kami tidak punya anak sekejam kamu. Pintu itu ditutup perlahan, tapi penuh kepastian. Dan Rina pun terduduk di teras rumah orang tuanya sendiri. Hujan turun perlahan, membasahi rambut dan tubuhnya. Tapi ia tak peduli. Ia menangis seperti anak kecil. Tapi tak ada yang datang memeluk. Tak ada yang berkata, kamu akan baik-baik saja. Karena kali ini, dialah penyebab dari semua kehancuran. Narasi batin tokoh utama. Dulu aku menangis dalam hujan di pinggir sungai. Kini dia menangis dalam hujan di depan rumah orang tuanya sendiri. Dulu aku jatuh dan disambut luka. Kini dia jatuh dan disambut penolakan. Bedanya, aku bangkit dari luka. Tapi dia jatuh karena kebusukannya sendiri. Aku tidak tertawa melihatnya menderita. Aku juga tidak bahagia atas penderitaannya. Tapi aku tenang. Karena dunia akhirnya melihat siapa sebenarnya monster yang selama ini pura-pura jadi sahabat. Pagi itu matahari bersinar hangat. Langit berwarna biru bersih. Seperti lembaran kertas kosong yang siap kutulisi dengan lembaran baru dalam hidupku. Angin lembut menerpa wajahku saat aku duduk di balkon kecil kontrakan mungilku, ditemani secangkir teh hangat dan map berwarna biru tua di pangkuanku. Tanganku membuka pelan lembaran demi lembaran dalam map itu. Di dalamnya, ada dokumen yang membuat jantungku berdetak tak karuan. Surat resmi penerimaan beasiswa dari universitas ternama di Inggris. Setelah semua luka, air mata, pengkhianatan, dan kehancuran, Tuhan memberiku hadiah yang bahkan tak pernah berani aku impikan. Air mataku jatuh. Tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena haru, karena bahagia. Karena akhirnya, aku lepas dari semua yang membelengguku. Dan di meja kecil di sampingku, ada kotak beludru kecil berwarna hitam. Terbuka. Di dalamnya, sebuah cincin mungil dengan berlian sederhana tapi bersinar lembut. Cincin itu bukan tentang kemewahan, tapi tentang ketulusan. Tentang laki-laki yang datang bukan saat aku sempurna, tapi saat aku paling hancur. Dimas. Semalam, di bawah langit penuh bintang, Dimas menatapku dengan mata berkaca-kaca, lalu berlutut sambil menggenggam tanganku. Alia, kamu tahu, aku menyukaimu sejak dulu. Tapi aku tahu tempatku, dan kamu sibuk mencintai orang lain. Tapi sekarang, izinkan aku jadi orang yang kamu cintai. Bukan karena kamu butuh diselamatkan, tapi karena kamu layak dicintai dengan benar. Maukah kamu menikah denganku? Aku menangis. Tak bisa menjawab apa-apa kecuali mengangguk dan memeluknya erat. Dan kini, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa pantas bahagia. Lalu, saat pagi itu masih menyisakan ketenangan, ponselku bergetar. Nama itu muncul di layar. Fadl. Nama yang dulu membuat jantungku berdebar karena cinta, lalu berubah jadi trauma yang menusuk dada setiap kali terdengar. Jari-jariku sempat ragu. Aku diam beberapa saat, menimbang apakah perlu ku jawab atau tidak. Tapi entah kenapa,
Aku ingin mendengar suaranya. Aku ingin tahu, bagaimana rasanya saat seseorang yang pernah menghancurkanmu, akhirnya sadar bahwa dia kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Kutekan tombol jawab. Suaranya terdengar di seberang sana, pelan, gemetar, nyaris tak terdengar seperti dirinya yang dulu penuh kepercayaan diri. Alia. Aku tahu aku nggak pantas telepon kamu. Tapi aku nggak tahu harus ke siapa lagi. Aku salah, Alia. Aku bodoh. Aku terlalu buta melihat siapa yang benar-benar tulus. Aku terdiam. Tidak menyela. Tidak menangis. Hanya mendengarkan. Rina, dia bukan seperti yang aku kira. Setelah rumah disita, dia kabur. Bahkan keluarganya buang dia. Dia cuma datang waktu semuanya enak, tapi pergi waktu semuanya hancur. Aku baru sadar, waktu semuanya udah gak ada, yang aku ingat cuma kamu. Senyummu, suaramu, masakanmu, pelukmu saat aku jatuh. Aku salah memilih. Dan aku kehilangan segalanya. Tangisnya pecah di ujung sana. Lelaki yang dulu mencampakanku tanpa ampun, kini menangis, meminta dimaafkan. Alia, maaf, tolong, sekali ini aja. Maafin aku. Kita mulai dari awal. Aku janji akan berubah. Aku tersenyum. Tapi bukan senyum bahagia. Bukan senyum rindu. Melainkan senyum penuh keyakinan dan penutup. Fadli, kamu benar. Kamu salah memilih. Tapi yang lebih parah, kamu salah memperlakukan. Waktu kamu berselingkuh, aku tetap bertahan. Waktu kamu fitnah aku tetap diam. Waktu kamu buang aku tetap berdoa. Tapi sekarang, aku sudah bangkit. Dan saat aku akhirnya bahagia, kamu baru sadar aku berharga. Ia terdiam. Isaknya masih terdengar pelan. Aku lanjut. Aku sudah memaafkan kamu, Fadli. Tapi bukan karena aku ingin kembali. Tapi karena aku tak mau lagi menyimpan dendam pada siapapun. Aku akan berangkat ke Inggris minggu depan. Aku dapat beasiswa. Dan aku akan menikah dengan pria yang tak pernah merendahkanku, tak pernah mempermainkanku. Namanya Dimas. Sun. Hanya helaan napas di seberang sana. Alia, tolong, jangan tutup pintu sepenuhnya. Aku menghela napas pelan, lalu menjawab tegas namun lembut. Pintu itu tak kututup, Fadli. Tapi sudah kupindahkan ke rumah yang baru, di tempat yang tak bisa kamu datangi lagi. Selamat tinggal. Lalu kutekan tombol merah. Dan untuk pertama kalinya, aku tak menangis. Tak bergetar. Tak goyah. Aku merasa ringan. Merdeka. Karena aku tahu, penyesalan Fadli bukan lagi urusanku. Setahun telah berlalu. Aku berdiri di atas pelaminanku sendiri. Di tengah ruangan yang dipenuhi cahaya hangat, bunga-bunga putih yang menghiasi setiap sudut, dan orang-orang terkasih yang menatapku dengan mata penuh haru dan kebanggaan. Gaunku sederhana tapi anggun. Rambutku disanggul rapi. Wajahku bersinar bukan karena make-up mahal, tapi karena kebahagiaan yang tak bisa dibeli. Di sebelahku berdiri lelaki yang telah menggenggam tanganku saat aku berdarah, saat aku membeku, saat aku hanya setitik dari kematian. Dimas. Hari itu bukan hanya hari pernikahanku, tapi hari di mana aku membuktikan, aku tidak dikalahkan. Aku bangkit. Aku menang. Musik lembut mengalun. Suara doa mengisi ruangan. Tapi entah kenapa, mataku tiba-tiba tertarik pada sosok di balik jendela kaca yang besar. Di luar gedung, berdiri dua bayangan yang tak asing. Menyelinap di balik pilar, tapi tak cukup cepat untuk menghindari tatapanku. Fadl.
dan Rina. Wajah mereka tampak tirus, kusut. Baju mereka bukan baju pesta, tapi pakaian seadanya. Wajah Rina pucat, matanya sembab. Fadli terlihat lebih tua, langkahnya goyah, seperti lelaki yang tak tahu lagi untuk apa ia hidup. Mereka tak masuk. Tak mungkin mereka berani. Mereka hanya berdiri, mengintip. Dari kejauhan. Dari balik dunia yang pernah mereka runtuhkan untukku, dan kini tak bisa lagi mereka masuki. Aku tersenyum. Bukan senyum sinis, tapi senyum paham. Senyum seorang perempuan yang dulu mereka campakan, tapi kini justru berdiri di tempat tertinggi dalam hidupnya. Dalam hati, aku berkata pelan. Kata-kata yang sejak dulu tersimpan rapi di dada. Dulu, kalian dorong aku ke dalam air. Kalian pikir aku akan tenggelam, hilang, mati. Tapi lihat aku sekarang. Aku terbang. Lebih tinggi dari yang kalian kira. Lebih damai dari yang kalian harapkan. Dan kalian? Terjebak di lumpur yang kalian ciptakan sendiri. Dimas menggenggam tanganku. Menatapku sambil tersenyum. Kamu siap? Sudah lama. Jawabku sambil menatap ke depan. Kami berjalan menuju altar. Diiringi doa. Diiringi restu. Diiringi cinta yang tak dibangun di atas kebohongan, tapi atas kejujuran dan luka yang sembuh bersama. Dan saat tirai pelaminan tertutup, aku tahu. Cerita kelamku telah benar-benar selesai. Kisah ini bukan hanya tentang pengkhianatan, air mata, atau luka yang tak terperi. Ini adalah kisah tentang seorang perempuan yang dihancurkan oleh orang-orang terdekatnya, yang sempat dianggap lemah, bahkan dibuang tanpa perasaan. Namun justru dari titik terendah itulah, ia bangkit. Bukan karena ingin membalas, tapi karena ia tahu, harga dirinya terlalu tinggi untuk terus tinggal di bawah kaki orang lain. Alia menunjukkan kepada dunia bahwa pengkhianatan tak akan pernah menang atas ketulusan. Air mata tak akan sia-sia jika dijadikan bahan bakar untuk berlari lebih jauh. Dan bahwa perempuan yang disakiti tak harus membalas, cukup menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Fadli dan Rina mencoba menenggelamkannya. Tapi mereka lupa, air yang menenggelamkan bisa juga jadi tempat sayap-sayap lahir. Dan saat mereka menatap dari luar gedung pernikahannya, mereka menyadari satu hal yang terlambat. Perempuan yang mereka anggap lemah itu, telah terbang terlalu tinggi untuk dijangkau lagi. Ini bukan sekadar akhir dari kisah cinta yang gagal. Ini adalah permulaan dari kehidupan yang jauh lebih indah. Karena kali ini, Alia tak lagi mencintai orang yang salah. Dia mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu. Dan saat ia melakukan itu, dunia akhirnya mencintainya kembali.